Halo teman-teman, di video ini saya akan berbagi tutorial kepada teman-teman cara membuat aplikasi berbasis Excel. Pada video pertama ini saya akan mengajak teman-teman belajar membuat tombol-tombol menu pada aplikasi berbasis Excel. Baik teman-teman, langkah pertama saya akan mendesain dulu tampilan aplikasi sebelum kita membuat tombol-tombol menu. Oke, teman-teman, ini sudah kita desain tampilan aplikasinya. Kemudian langkah kedua di sini kita membuat sebuah tombol dari tombol-tombol menu yang nanti akan kita buat. Baik, untuk membuat tombol di sini saya pilih menu Insert, kemudian Illustration, pilih Shapes. Nah, di sini saya memilih yang segi 4 saja ya, teman-teman. Oke. Kemudian letakkan di sini. Inilah tujuan saya membuat garis tadi teman-teman, sebagai acuan kita supaya kita bisa membuat sebuah tombol lebih rapi. Nah, ini fungsi tadi saya membuat garis yang bawah ini. Kemudian pada kotak yang sudah kita buat, klik kanan, kemudian edit text. Di sini kita buat nama tombolnya. Sebagai contoh saya tulis menu 1 ya teman-teman. Menu 1. Oke, kemudian kita pilih semua hurufnya. Saya di sini saya menggunakan Ctrl A. Kemudian buat rata tengah. Kemudian kita tebalkan hurufnya. Nah, untuk satu tombol sudah jadi, teman-teman. Untuk mempermudah kita dalam pembuatan, di sini kita menggunakan Ctrl C untuk copy dan Ctrl V untuk paste. Oke, di sini saya akan perbanyak tombolnya terlebih dahulu. Oke teman-teman, di sini sudah saya perbanyak tombol ini. Di sini tinggal kita ubah saja. Yang pertama tadi menu 1, yang ini kita ubah jadi menu 2. Kemudian ini kita ubah jadi menu 3. Kemudian yang ini kita ubah jadi menu 4. Dan yang terakhir menu 5. Nah, setelah seperti ini, kita menambah sheet ya. Ini baru 1 lembar kerja. Ini kita tambah sheet 2, sheet 3, sheet 4, sheet 5. Nah, jika seperti ini teman-teman, kita copy saja yang ini untuk mempercepat. Ctrl C. Kemudian di sini kita paste atau Ctrl V. Nah, kemudian yang ini juga Ctrl V, Ctrl V, dan di Ctrl V juga. Nah, ini sudah ada 1, 2, 3, 4, 5 sesuai dengan banyak tombol ini ya, teman-teman. Nah, baik. Lalu setelah seperti ini, bagaimana cara membuat tombol ini bisa mengakses
kelima sheet yang ada di bawah ini, teman-teman. Nah, caranya adalah untuk mempermudah kita. Di sini kita buka Visual Basic terlebih dahulu. Kita membukanya dari menu developer, ya, teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang punya laptop atau komputer di Microsoft Excel-nya belum ada menu developer, nah bisa dicek di video saya. Saya pernah membuat video tentang cara menampilkan menu developer di Microsoft Excel. Baik, di sini kita pilih pada menu developer, kemudian kita pilih pada Visual Basic. Oke, di sini kita akan membuat sebuah coding, ya, untuk memfungsikan tombol-tombol yang sudah kita buat tadi. Caranya adalah di sini kita pilih pada menu Insert, kemudian kita pilih modul. Nah, di sini kita akan membuat script. Di sini kita akan membuat coding, ya, atau kode program supaya tombol-tombol yang kita buat tadi berfungsi. Baik, langsung saja kita akan membuatnya. Yang pertama kita tulis sub seperti ini, ya, sub, kemudian namanya tadi menu 1, ya, teman-teman. Menu 1, kemudian kurung buka kurung tutup, menu 1 klik. Oke, nah setelah seperti ini kita membuat tadi menu 1, kita atur pada sheet pertama, kita buat untuk mengakses sheet 1, ya, teman-teman. Caranya adalah kita tulis di sini sheet 1 titik activate, ya, activate seperti ini saja kodenya, teman-teman. Nah, oke. Lalu kita untuk mempermudah, kita copy saja ini. Kita copy saja, ya, untuk mempermudah pembuatan kode, ya. Tadi ada 5 tombol, maka ini kita copy 5 juga, ya. 2, 3, 4, 5. Oke. Tinggal kita ubah. Ini menu 2. Kemudian ini sheet 2. Kemudian ini menu 3. Kemudian di sini kita pilih sheet 3. Ini menu 4. Lalu kita sheet 4. Kemudian menu 5, ya, sheet 5 dan menu 5. Nah, setelah seperti ini kita tutup Visual Basic, teman-teman. Kita kembali lagi ke Microsoft Excel. Untuk mengaktifkan atau memfungsikan tombol ini supaya bisa mengakses sheet 1 hingga sheet 5 yang ada di bawah ini adalah kita pilih salah satu tombol terlebih dahulu. Oke, kemudian kita klik kanan, kemudian kita assign makro. Nah, kita pilih di sini. Kita pilih, karena ini menu 1, maka di sini kita pilih menu 1. Kemudian yang ini kita pilih, klik kanan, assign makro, dan pilih menu 2. Ini juga klik kanan, kita assign makro, pilih menu 3. Ini klik kanan, assign makro, dan di sini kita pilih menu 4. Dan terakhir klik kanan, assign makro, dan ini menu 5. Oke, sekarang kita bisa uji, teman-teman, apakah sudah berfungsi. Teman-teman bisa lihat sambil saya menekan tombol ini, kita juga sembari melihat ke bawah ini, apakah dia juga akan berubah atau tidak, ya. Oke, sekarang saya tekan ini. Nah, seperti yang teman-teman lihat, ini juga pindah ke sheet 1. Ketika, oh ya, sebelum itu kita kembali dulu ke sheet ini.
Nah, ini supaya mempercepat tutorial kita, ini kita hapus dulu. Yang ini kita hapus semua. Ya, kemudian ini kita hapus. Kita kontrol A ya, teman-teman. Hapus, kemudian ini hapus. Kemudian yang ini juga dihapus. Supaya kita tidak membuatnya satu per satu, teman-teman ya. Ini trik juga supaya kita cepat membuat aplikasinya dan tidak memakan waktu. Nah, caranya tombol yang sudah kita buat ini sambil menekan tombol kontrol kita pilih satu persatu ya. Ini saya tekan kontrolnya, kemudian klik, diklik, dan diklik. Oke, sekarang kita kontrol C atau klik kanan, pilih copy ya. Nah, lalu kita pindah sheet, kita copy di sini. Kita paste maksudnya ya, teman-teman. Nah, kita paste. Kemudian ini kita pastekan juga di sini. Nah, oke. Nah, kemudian di paste. Paste lagi. Atau paste ya. Bahasa Inggrisnya paste mungkin ya, teman-teman ya. Oke, kita paste atau paste. Nah, ini sudah bisa ya. Sekarang kita coba klik. Nah, dia sheet 1, kita klik menu 2, maka dia berpindah ke sheet 2. Ketika kita klik pada menu 3, maka dia akan berpindah ke sheet 3. Begitu ketika kita menekan pada menu 4, juga akan berpindah ke sheet 4. Seterusnya kita pilih pada menu 5, maka akan berpindah ya. Nah, ketika kita pilih pada menu 1, akan kembali lagi ke sheet 1 ya. Nah, seperti yang teman-teman lihat, jadi cara membuat tombol dalam pembuatan aplikasi berbasis Excel, contohnya seperti ini teman-teman. Nah, lalu supaya ini terlihat bagus, ini kita hapus saja teman-teman, supaya terlihat imbang ya. Oke, kita hapus seperti ini saja, delete. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, terlihat rata ya, rata terlihatnya teman-teman. Nah, kita delete sekali lagi. Nah, seperti ini. Oh ya, untuk mempercantik tampilannya, ini bisa kita pilih semua ya. Kita menekan tombol kontrol dan shift secara bersamaan pada keyboard. Kemudian kita tekan tanda panah ke arah kanan seperti ini. Nah, maka terpilih semua ya. Klik kanan, lalu di hide atau kita hilangkan. Nah, maka di sini sudah tidak ada lagi. Begitu juga barisan yang paling bawah, kita juga bisa buat ya. Yang ini kita pilih dulu dari header row, kemudian sambil menekan tombol kontrol dan shift secara bersamaan, pilih tanda panah ke arah bawah. Kemudian klik kanan dan hide. Oke, maka yang tampil hanya yang kita pilih saja dan yang ini tidak ada ya, teman-teman. Oke, lalu untuk mendesainnya bisa juga kita buat semakin cantik dengan cara kita mengubah warna pada sel ya, teman-teman. Oke, kita bisa buat seperti ini. Kemudian kita bisa buat seperti ini supaya terlihat bagus. Oke, teman-teman. Jadi seperti itulah cara membuat tombol menu pada aplikasi berbasis Excel. Nah, setelah selesai, teman-teman bisa menyimpan. Nah, ini juga perlu diketahui bagi teman-teman pemula yang mungkin baru belajar ingin membuat aplikasi berbasis Excel ya. Nah, bagi teman-teman yang sudah paham dan mahir, tentunya abaikan saja video ini. Oke, lalu kita simpan, bisa tekan Ctrl S atau bisa juga melalui menu file. Nah, kemudian kita pilih Save As, teman-teman ya. Nah, setelah kita pilih Save As atau bisa juga pilih Save, sama saja teman-teman ya. Kemudian di sini kita pilih Browse supaya nanti kita bisa memilih di mana kita akan menyimpan file ini. Nah, kita beri nama filenya, misalkan di sini latihan 1. Nah, kemudian ini yang paling penting teman-teman, dalam membuat aplikasi berbasis Excel, kita
jangan langsung menyimpan dulu setelah memberi nama. Di sini kita pilih format ya, save as type. Nah, jadi tipe formatnya kita pilih, kemudian kita pilih yang Excel macro enable ya, yang XLSM. Nah, ini kita pilih ya. Nah, kalau kita langsung menyimpan tadi, makronya tidak akan bekerja teman-teman. Tombol-tombol yang kita buat tadi tidak akan berfungsi ya. Lalu kita pilih pada dokumen untuk menyimpan ya. Lalu kita save. Nah, jadi file ini sudah tersimpan. Nah, sekarang kita bisa menggunakan tombol-tombol yang kita buat tadi ya, supaya tampilannya sama seperti ini ya, bisa di copy ya untuk mempercepat pekerjaan teman-teman semua ya. Ini kan berbeda, untuk menu 1, di menu kedua ini tidak ada garis hitamnya atau sel yang berwarna hitam ya. Nanti teman-teman bisa copy dengan cara yang saya beritahu tadi teman-teman. Nah, oke. Jadi demikian tutorial pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.